Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Baik, di video kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu kapal feri yang hendak berangkat dari kota Banda Aceh menuju ke Pulau Sabang. Namun nasib buruk pada saat itu kapal ini tenggelam, teman-teman. Nah, jadi musibah ini tuh terjadi di tahun 1996, teman-teman, atau lebih tepatnya itu tanggal 19 Januari 1996. Jadi ini adalah KMP Gurita, teman-teman, kapal feri KMP Gurita, yang dimana juga pada saat itu ini adalah salah satu kapal transportasi utama yang bisa mengantarkan kita dari kota Banda Aceh menuju ke kota Sabang. Begitu juga sebaliknya, dari kota Sabang bisa mengantarkan kita ke kota Banda Aceh. Ini juga sudah termasuk kapal yang tua pada saat itu, teman-teman. Jadi cerita ini itu saya dengar dari yang sempat selamat, teman-teman ya. Jadi beliau ini laki-laki, kita sebut saja abang. Nah, jadi si abang ini pada saat itu dari kota Banda Aceh hendak berangkat ke Pulau Sabang, teman-teman ya. Namun pada saat itu 1996, kalau kita mau berangkat dari Banda Aceh menuju Sabang, kita naik kapalnya itu bukan di pelabuhan Uleli, teman-teman. Siapa tahu nih kan, ada teman-teman yang sudah pernah berangkat ke 0 km ke Pulau Sabang, itu pasti naik kapalnya di pelabuhan Uleli kan. Namun pada saat itu 1996, kita naik kapalnya harus di Pelabuhan Malahayati, yaitu lokasinya di Krung Raya, teman-teman ya. Krung Raya tersebut itu di Aceh Besar. Jadi untuk estimasi tempuh dari kota Banda Aceh kalau kita mau ke pelabuhan ini itu kisaran 1 jam lebih seperti itu. Nah, si abang ini langsung naik mobil itu dari kota Banda Aceh menuju ke Pelabuhan Malahayati pada saat itu. Sesampai di Pelabuhan Malahayati, beliau melihat itu saat itu calon penumpangnya banyak sekali, teman-teman. Karena juga kejadian ini, musibah ini terjadi itu 2 hari lagi mau bulan puasa pada saat itu. Jadi ya yang namanya kita perantau itu pasti kalau mau bulan puasa itu pasti ingin menyempatkan waktu kita itu untuk bisa berkumpul dengan keluarga, teman-teman. Atau kalau di kota Banda Aceh kami sering sebut itu megang, teman-teman. Jadi megang bulan puasa itu, untuk menyambut bulan puasa itu kita kumpul sama keluarga. Jadi mungkin karena itu pada saat itu pelabuhan dipadati sama calon pemudi pada saat itu, teman. Nah, si abang ini langsung menuju ke tempat pembelian tiket pada saat itu, walaupun harus berdesa-desakan. Karena pada saat itu kapal ini berangkatnya itu biasa kisaran jam 2 ataupun jam setengah 3. Jadi si abang ini langsung cepat-cepat beli tiket, takut ketinggalan kapal pada saat itu. Namun setelah si abang ataupun si bapak-bapak, si abang ini beli tiket, dia malah tidak langsung berangkat, teman-teman. Melainkan kapal ini waktunya itu diubah, teman-teman. Jadi kapal ini tidak jadi berangkat jam 2 pada saat itu, melainkan berangkatnya sore, teman-teman, hampir-hampir maghrib itu. Pokoknya cuaca sudah gelap deh pada saat itu. Entah kenapa diundurin, saya pun tidak tahu, teman-teman. Jadi kapal ini tidak jadi berangkat jam 2, yang padahal normalnya dia tuh berangkat jam 2, teman-teman. Nah, orang-orang pada masuk ke kapal semua. Beliau juga menyaksikan pada saat itu untuk kapal sangat dipadati sama calon pemudi pada saat itu. Penumpang pada naik, dan sesudah penumpang pada naik semua, disusul juga dengan muatan lain, teman-teman, seperti mobil dump truck seperti itu. Pokoknya mobil-mobil yang bisa mengangkat alat berat seperti itu, termasuk ada beton-beton besi juga seperti tiang itu yang dimasukin ke kapal tersebut. Dan sehingga menurut ya si bapak itu lihat, ataupun kita bilang si bapak aja ya, karena pasti beliau sekarang sudah umurnya sudah tidak abang-abang lagi, teman-teman, karena kan tragedi ini terjadi di 1996. Jadi si bapak ini melihat pada saat itu kapal ini sudah seperti kelebihan muatan, teman-teman. Jadi seperti dimasukin terus pada saat itu. Namun untuk cuaca di laut pada saat itu masih normal-normal aja ya. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa akan terjadi badai ataupun hujan ataupun gelombang yang besar, tidak, teman-teman, pada saat itu menjelang maghrib tersebut. Nah, jadi itu alat-alat berat langsung masuk, itu barang-barang seperti itu, mobil angkutan itu langsung masuk semua ke kapal. Dan si bapak itu juga sudah naik ke kapal tersebut. Kata beliau itu saat sudah berada di kapal pada saat itu padat sekali, teman-teman. Untuk duduk pun, untuk cari tempat duduk kita susah. Bukan seperti sekarang kita bisa bersandar bisa duduk santai di atas kapal, tidak. Pada saat itu menjelang dua hari lagi mau bulan puasa, itu padat sekali, teman-teman.
Jadi si bapak ini langsung naik ke atas dek atas itu mau cari tempat duduk. Oke, kapal langsung ditutup dan langsung tarik jangkarnya berangkat dari pelabuhan Malahayati menuju ke Pulau Sabang. Sejam perjalanan itu untuk pelayaran masih aman-aman saja teman-teman. Tidak ada gelombang besar ataupun gelombang tinggi teman-teman. Jadi kapal itu tetap berlayar santai seperti itu. Untuk estimasi tempuh ke Sabang pada saat itu kisaran 2 jam lebih deh. 2 jam lebih seperti itu teman-teman. Nah, sesudah 2 jam pelayaran itu gimana cara bilangnya? Pokoknya sudah berlayar selama 2 jam. Nah, tiba-tiba ini yang awalnya laut itu tenang teman-teman, tiba-tiba berubah seperti bergelombang teman-teman, dan juga disusul sama pada saat itu hujan dan angin teman-teman, jadi bercampur aduk menjadi badai. Kapal langsung terombang-ambing pada saat itu, kata beliau. Yang awalnya santai langsung terombang-ambing, langsung jalan terus kapalnya, langsung jalan menuju ke Pulau Sabang pada saat itu. Itu udah lokasinya sudah di pertengahan teman-teman ya, jadi kita sudah bisa melihat Pulau Sabang pada saat itu di pertengahan Samudra Hindia bersebelahan sama Laut Banda ya, seperti itu. Nah, jadi ombak pun semakin besar, kapalnya jadi oleng teman-teman. Yang awalnya santai jadi oleng seperti ini, langsung dihantam badai lewat sini, lewat kanan, lewat kiri, lewat depan, lewat, pokoknya udah campur aduk, dihantam sama air. Kapalnya sudah tidak karuan teman-teman, sampai kapalnya jadi miring. Tapi kapal masih jalan ya, namun dia sudah miring seperti ini, kapal tetap jalan. Nah, jadi si petugas di kapal itu, apa itu namanya, awak kapal itu langsung memberi arahan kepada penumpang untuk berpindah ke sebelah kanan untuk menyeimbangi kapal supaya stabil balik teman-teman. Jadi tidak miring, untuk berpindah ke kanan pada saat itu. Jadi situasi pada saat itu sudah tidak karuan lagi teman-teman, sudah panik banget ya, karena kapal sudah goyang-goyang kali pada saat itu. Si abang ini kebetulan dia mau kamar mandi teman, jadi dia mau kamar mandi pada saat itu. Dia langsung turun ke dek bawah. Nah, saat dia lihat di dek bawah itu airnya sudah masuk sepaha teman, ataupun selutut ya, sudah masuk selutut itu akibat ombak tersebut, ombak yang besar itu. Kapal namun tetap berlayar terus, dan begitu juga dengan petugas di kapal tersebut itu. Awak kapal tersebut langsung memberi arahan ke penumpang untuk dari ke kanan. Kapal sudah ke kanan, harus pindah lagi ke kiri. Pokoknya berlarian itu dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, seperti kiri ke kanan seperti itu. Menjadi kapalnya seperti ini. Nah, lama kelamaan badai pun makin besar teman-teman, dan salah satu ombak dari bagian kiri itu menghantam kapal tersebut. Menghantam seperti ini, jadinya kapal langsung tenggelam di bagian kiri teman-teman. Posisinya seperti ini kapal, jadi dia dihantam saat goyang-goyang seperti ini. Pas dia goyang ke kiri, langsung dihantam sama gelombang dari sini, jadi kapal itu langsung masuk ke air teman-teman, tenggelam seperti itu. Nah, si abang ini langsung panik dia, orang-orang juga sudah berjerit seperti itu ya. Dan juga kejadian ini tuh terjadi pada malam Jumat teman-teman, yang dimana kalau malam Jumat pada saat itu untuk nelayan, kapal-kapal lain itu tidak bisa berlayar teman-teman. Jadi ada larangan untuk memancing di malam Jumat, jadi kita tidak bisa, untuk nelayan tidak bisa memancing di malam Jumat pada saat itu. Jadi kapal Gurita ini, KMP Gurita ini cuma satu-satunya kapal yang berada di lautan tersebut pada saat itu. Mereka tidak bisa meminta tolong kepada siapapun teman-teman, seperti ini. Jadi si abang ini langsung naik ke atas, balik dari bawah dek tadi mau ke kamar mandi, tidak jadi ke kamar mandi karena air di bawah sudah masuk. Jadi dia langsung naik ke atas balik, dan dia langsung berpindah ke bagian belakang. Dia langsung lari ke dek bagian belakang di sini. Jumpalah dia sama pelampung teman-teman. Orang-orang sudah berteriak, berjerit, pokoknya sudah panik sekali pada saat itu. Bapak ini langsung berdiri di bagian belakang. Kapal pun lama kelamaan langsung tenggelam teman-teman ya, seperti ini. Nah, ketika mau tenggelam itu di bagian belakang ini, si bapak ini jumpai
pelampung teman-teman. Jadi dia jumpa ban seperti ini, bannya langsung dipegang sama dia. Nah setelah dipegang sama dia ban ini, tiba-tiba dalam kegelapan itu jadi tidak nampak apa-apa teman-teman ya, karena kapal pada saat itu saat dia bergoyang ke kanan dan dia bergoyang ke kiri, dan habis itu bergoyang ke kanan lagi, saat bergoyang ke kiri ini kapal itu mesinnya mati teman-teman, langsung dihantam. Saat dia hantam sama ombak, kapalnya langsung mati pada saat itu, mesinnya langsung mati. Jadi lampu pada saat itu kapalnya padam semua, kapal di lampu di kapal tersebut itu padam semua. Jadi kita tidak bisa melihat apa-apa karena kan di tengah laut itu gelap banget teman-teman. Itu sudah hampir jam 8 seperti itu ya. Berangkatnya maghrib, kisaran 2 jam setelah dari berangkat itu musibah itu terjadi, badai itu datang teman-teman. Nah si abang ini langsung dapat dia itu pelampung, udah sempat merasa tenang karena sudah dapat pelampung, dan tiba-tiba pelampung itu diraih sama orang lain lagi teman-teman. Jadi ada 4 orang pada saat itu. Pertama masuk lagi tangan satu lagi, masuk tangan satu lagi, masuk tangan satu lagi. Jadi satu pelampung itu berempat pada saat itu. Jadi kapal langsung tenggelam dan mereka langsung masuk ke laut. Tapi masuk ke laut itu orang sudah berteriak di dalam laut, suara tolong, pokoknya panik semua pada saat itu teman-teman. Dan si bapak ini, mereka ini berempat langsung terapung-apung di dalam laut sampai lautnya berubah menjadi hening kembali teman-teman. Tidak ada lagi badai, tidak ada lagi hujan, tidak ada lagi gelombang, dan juga pada saat itu untuk suara-suara minta tolong juga sudah pada hilang teman-teman. Jadi lautan sudah sunyi, mereka hanya berempat pada saat itu. Mereka langsung mencoba untuk berenang karena kan pelabuhan serasa hampir untuk Pulau Sabang itu hampir nampak teman-teman. Mereka langsung mencoba untuk berenang berempat itu ya. Mereka saling tolong menolong berempat itu untuk berenang ke, sambil pegangan sama pelampung itu untuk berenang ke pelabuhan Sabang pada saat itu. Sudah nampak sih, kata si dalam cerita ini, beliau sudah nampak pada saat itu Iboh teman-teman. Jadi kalau nggak salah saya namanya kampung itu, oh bukan Iboh, apa ini, sorry, Jaboy, apa itu, kampung Jaboy pada saat itu. Jadi beliau hampir nampak kampung Jaboy. Namun pada saat itu gelombang langsung mulai lagi dan mereka diseret lagi ke, misalnya ini pelabuhan Sabang, mereka sudah sampai di sini, jadi mereka dibawa keliling seperti ini teman-teman. Yang terjadinya sekitar jam 8, mereka baru sempat selamat, baru sempat bisa naik ke daratan itu kisaran jam tengah malam seperti itu ya, jam 1 gitu teman, ataupun jam 2 malam, saking lamanya di laut. Nah di saat beliau sudah sampai di pesisir laut, pada saat itu sudah sampai di Pulau Sabang, disitulah mereka ditemukan sama warga di situ teman-teman. Dan juga pada saat itu ambulan langsung datang dan beliau langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pun kata beliau itu orang-orang di kota Sabang pada saat itu sudah menunggu semua teman-teman. Jadi untuk keluarga-keluarganya mungkin ya, jadi lagi tunggu siapa-siapa saja pada saat itu yang selamat teman-teman. Namun pada saat itu kata beliau belum ada penumpang-penumpang lain yang nampak di rumah sakit tersebut, hanya mereka berempat. Tapi sebelumnya sudah ada itu salah satu korban yang sempat selamat, makanya warga di Sabang itu sudah tahu teman-teman. Jadi sudah ada salah satu warga, nama beliau kalau saya tidak salah itu Syahril teman-teman. Kalau saya tidak salah, jadi nama beliau itu adalah Syahril. Beliau orang pertama yang sempat naik ke daratan setelah kapal itu karam teman-teman. Jadi orang Sabang pada saat itu sudah tahu yang sudah berkumpul di rumah sakit. Nah jadi cuma segitu cerita yang saya dengar teman-teman. Kisah KMP Gurita, kapal feri yang tenggelam di laut ketika hendak berangkat dari pelabuhan Malahayati menuju ke Pulau Sabang. Dan saya juga sampai saat ini tuh belum pernah ke Sabang teman-teman. Saya tinggal di Banda Aceh namun belum pernah ke Sabang. Entah kenapa saya takut, entah nggak tahu teman-teman ya. Nanti deh kapan-kapan kalau misalnya saya sudah tidak takut tuh, baru deh saya naik kapal teman-teman ke Sabang ya. Jadi untuk cerita kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.